A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Jumadal Ula tahun 1442 Hijriah atau 9 Januari tahun 2021, kita melanjutkan kajian kitab tafsir karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa. Dan kali ini kita membahas ayat yang ke-84 di halaman 136. Di halaman 136 tafsir surat An-Nisa ayat 84. Di sini kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqatil fi sabilillah. Faqatil, berperanglah, berjuanglah, fi sabilillah, di jalan Allah. Berperanglah di jalan Allah, atau berjuanglah fi sabilillah. La tukallafu illa nafsak, engkau tidak dibebani, la tukallaf, engkau tidak dibebani, illa nafsak, kecuali kewajibanmu saja. La tukallaf, engkau tidak dibebani, illa nafsak, kecuali hanya kewajiban kamu saja. Wa harridil mu'minin, dan kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman, bikin mereka semangat. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru. Asallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala an yakuffa, bisa menolak ba'sal ladina kafaru, serangannya orang-orang kafir itu. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, berperang di jalan Allah. Yang kedua, kobarkan semangat orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan itu Allah bisa menolak. Mudah-mudahan dengan itu Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Wallahu asyaddu ba'san, dan Allah sangat besar kekuatannya, wa asyaddu tankila, dan Allah sangat besar siksanya. Ini ayat yang akan kita bahas insyaallah. Di sini kita perhatikan yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Berperanglah di jalan Allah, berjuanglah di jalan Allah. Engkau tidak dibebani kecuali hanya kewajibanmu sendiri saja. Itu kalimat yang pertama.
Kemudian kalimat yang kedua, wa harridil mu'minin. Kobarkanlah semangatnya orang-orang yang beriman. Bikin mereka semangat. Kemudian yang ketiga, asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa menolak serangannya orang-orang kafir dengan jihad fi sabilillah, berperang, berjuang dengan mujahadah, dan dengan mengobarkan semangatnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah bisa menahan, bisa menolak serangannya orang-orang kafir. Kemudian kalimat yang keempat, wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankilan. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya. Kita akan perhatikan dari kalimat yang pertama, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Hendaknya engkau berperang di jalan Allah, hendaknya engkau berjuang di jalan Allah. Engkau tidak dibebani kecuali hanya kewajibanmu saja. Penjelasannya lihat di baris terakhir di halaman 136, kemudian langsung disambung di halaman 137. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasannya faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Berperanglah di jalan Allah, berjuanglah fi sabilillah. Engkau tidak dibebani kecuali diri kewajibanmu saja. Maka di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya ini merupakan kondisi terbaik seorang hamba. Kondisi terbaik seorang hamba itu apa? Berjuang di jalan Allah. Mujahadah. Bagaimana caranya mujahadah? Bagaimana caranya berperang di jalan Allah? Bagaimana caranya berjuang fi sabilillah? Caranya adalah di halaman 137 baris paling atas. Caranya adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa jihad atau perintah yang lain. Di situ perlu mujahadah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah berupa jihad, berapa banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik yang ketakutan sehingga akhirnya mereka tidak berangkat. Dari awal mereka sudah tidak berjihad memerangi hawa nafsu mereka. Dari awal mereka sudah kalah. Jadi untuk melaksanakan perintah Allah butuh perjuangan. Dari awal mereka tidak berjuang. Jadi tidak pasti atau tidak hanya yang dimaksud jihad di sini adalah berjihad di medan perang. Untuk kita nyamperin itu, untuk kita merealisasikan itu butuh perjuangan juga, butuh mujahadah. Mujahadah artinya perjuangan. Maka di dalam melaksanakan perintah Allah berupa jihad sebagaimana disebut dalam ayat, butuh mujahadah. Atau perintah Allah yang lain kayak sholat. Kita hadir di sini sholat berjamaah itu butuh perjuangan. Kita butuh maksain diri buat melek. Kita butuh maksain diri buat ambil wudu. Kita butuh maksain diri buat ngelangkahin kaki ke masjid. Kadang-kadang kita ke masjid, ada orang dekat masjid kagak ke masjid. Dia kagak mau berjuang. Sementara untuk melaksanakan perintah Allah butuh perjuangan. Atau misalkannya ketika ada majelis taklim dia kagak ngikut, padahal dia tahu gitu kan. Di situ dia kagak berjuang karena untuk mengikuti majelis taklim duduk setengah jam, duduk 1 jam itu perlu mujahadah, perlu perjuangan. Jangan dikira duduk di majelis taklim itu gampang. Bahkan yang mengajar pun perlu mujahadah. Kita nggak tahu, mungkin yang mengajar sebetulnya ada keperluan. Mungkin yang mengajar pun juga pengennya duduk santai, tidur, diem di rumah begitu. Tapi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam berdakwah, kemudian dalam menuntut ilmu, semuanya butuh perjuangan. Puasa Ramadan pun yang kita lakukan setiap tahunnya butuh namanya mujahadah. Kita bangun sahur,
Kemudian habis asar dilihat di dapur nggak ada bukaan, mau nggak mau kita nyalain motor keluar nyari bukaan. Butuh mujahadah. Itu namanya mujahadah. Makanya ini adalah kondisi terbaik seorang hamba. Kapan? Tatkala dia mau mujahadah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik berupa jihad sebagaimana disebut dalam ayat ataupun perintah-perintah lain. Orang kaya pun untuk zakat perlu mujahadah. Karena setelah dihitung harta yang wajib dizakati 20 juta. Sayang, gede 20 juta. Tapi di situ perlu mujahadah. Idul Adha, korban sapi, dicek harga sapi 23 juta, 25 juta, perlu mujahadah. Maka tatkala seseorang bermujahadah, ketahuilah itu adalah kondisi terbaik seorang hamba. Tapi kalau dia leha-leha, diam santai, kagak ada mujahadahnya, tidak ada perjuangannya, maka sebaliknya itu merupakan kondisi terburuk seorang hamba. Kalau ditambah di sini disebutnya melaksanakan perintah Allah, termasuk meninggalkan larangan Allah, itu juga perlu namanya mujahadah. Ya, larangan Allah itu apa? Dipelajari, kemudian diusahakan untuk ditinggalkan, perlu mujahadah. Kayak contoh misalkannya Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang-orang yang sudah terlanjur bergelimang di dalam dunia riba, untuk meninggalkannya jangan dikira mereka tidak berjuang. Mereka butuh perjuangan dari segala sisi, termasuk dari pihak keluarga, yang istilahnya kalau biasanya terjadi di kita, kadang-kadang bakal dibego-begoin sama keluarganya. Udah hidup enak, kerja enak, ditinggalin begitu. Tapi itulah butuh mujahadah dalam menjalankan perintah Allah, dan perintah di sini termasuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah seseorang itu bermujahadah, dia berusaha menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka yang kedua masih ada satu lagi. Yang kedua adalah dia motivasi orang lain biar begitu juga, biar mujahadah juga. Nah, terkadang seorang hamba terkadang seorang hamba tidak berada pada dua kondisi itu. Mujahadah enggak, ngajak orang mujahadah juga enggak. Atau terkadang seorang hamba hanya salah satunya saja. Dia hanya mujahadah saja untuk dirinya, tapi kagak ngajak orang lain. Atau mungkin dia hanya ngajak orang lain doang, tapi dia sendiri kagak mujahadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan dua hal tersebut. Yang pertama, ayat potongannya di halaman 137 baris kelima. Allah ingetin dua-duanya. Yang pertama, faqatil fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah, berjuanglah di jalan Allah, bermujahadahlah kalian. La tukallafu illa nafsak, karena engkau tidak dibebani kecuali hanya kewajiban kamu sendiri. Engkau tidak dibebani kecuali hanya sebatas yang engkau mampu saja. Maka di sini dikatakan maksudnya tidak ada kemampuan bagimu terhadap selain dirimu, maka tidaklah kamu dibebankan dengan perbuatan orang lain. Artinya hanya kewajiban kita saja yang dibebankan. Kewajiban kita ini apa? Maka itu yang dilaksanakan. Jadi di situ kita perlu mujahadah. Kita belajar kewajiban kita apa sebagai seorang muslim. La tukallafu illa nafsak. Engkau tidak dibebani kecuali hanya kewajiban kamu sendiri. Di situ kita perlu namanya proses mujahadah tadi. Kemudian yang kedua diingetin juga, wa harridil mu'minin. Kasih semangat orang-orang yang beriman. Mungkin kalau di sini kasusnya semangat jihad, semangat perang. Akan tapi lanjutannya di sini kalau kita perhatikan, kata penulis rahimahullah, wa harridil mu'minin, kasih
semangat orang-orang yang beriman untuk apa? Yang pertama untuk berjihad. Dan beliau mengatakan hal ini mencakup segala hal yang mampu mengobarkan semangat orang-orang yang beriman, itu kita lakukan. Jadi segala hal yang mampu mengobarkan semangat orang-orang yang beriman itu kita lakukan, baik kita dengan lisan atau dengan perbuatan dan seterusnya. Karena memang dalam berdakwah ada dua, ada ada dakwah bil hal, ada dakwah bil qaul. Kita berdakwah dengan sikap kita dan kita berdakwah dengan dengan perkataan kita. Maka segala hal yang mengobarkan semangat orang beriman itu kita lakukan. Atau mungkin segala hal yang membangkitkan kekuatan hati mereka. Ya, segala hal yang membangkitkan kekuatan hati mereka, berupa tindakan memperkuat lahir dan batin mereka, bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Jangan dipatahin semangatnya orang yang beriman. Kemudian juga misalkannya termasuk bagian jihad adalah mengabarkan tentang kelemahan musuh dan kegagalan mereka. Kita kabarkan kepada orang beriman tentang kelemahan musuh dan mengabarkan terkait kegagalan mereka. Contoh kayak baru-baru kemarin ya, tahun baru. Kemudian ada hari raya mereka. Jangan dimotivasi untuk itu, tapi kita semangatkan orang-orang, kita kobarkan semangat orang-orang beriman biar gimana caranya biar bisa istiqomah. Kemudian juga termasuk itu setelahnya adalah mengabarkan tentang janji yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berjihad berupa pahala, orang-orang yang mujahadah. Kalau berangkat perang, mungkin kalau kasusnya perang, kalau berangkat perang nanti yang akan didapat adalah ini, itu dan seterusnya, kita bikin semangat. Atau mungkin kalau kasusnya sholat berjamaah, yang akan didapat adalah kalau sendiri 1 derajat, kalau misalkannya berjamaah 25 derajat, atau dalam riwayat lain 27 derajat. Itu kita kabarkan, kita kabarkan kepada mereka biar semangat mereka berkobar-kobar. Jangan justru orang beriman malah dipatahkan semangatnya. Jangan. Kemudian termasuk mengobarkan semangat orang beriman dengan cara apa? Dengan cara juga mengabarkan hal yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan, dalam mujahadah. Dia berjuang, entah berjuang perang-perang beneran atau berjuang ketika menjalankan perintah-perintah Allah secara umum. Nanti akan disiksa, akan ini juga sama. Dalam rangka mengabarkan semangat orang-orang yang beriman. Jadi tidak hanya mengabarkan pahala, tapi juga mengabarkan siksa. Kalau mengabarkan pahala istilahnya targhib, memotivasi pakai sorga begitu. Kemudian kalau menakut-nakuti dengan siksa istilahnya tarhib, pakai hak. Itu menakut-nakuti dengan neraka. Kalau targhib pakai goin, targhib. Kalau tarhib pakai hak. Itu dua-duanya dipakai. Dalam rangka apa? Mengabarkan semangatnya orang-orang yang beriman. Biasa kalau zakat nanti disampaikan ayat, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha" dan seterusnya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ibarat 1 biji yang tumbuh 7 cabang, kemudian setiap cabang ada 100 biji. Ini namanya targhib, memotivasi. Nah, itu juga sama, memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman. Ternyata ini sesuatu yang diperintahkan. Makanya lanjutnya beliau mengatakan hal ini dan semacamnya termasuk dari tindakan mengobarkan semangat untuk berjihad, semangat untuk bermujahadah. Baik itu jihad akbar
Dalam artian jihad besar seperti peperangan yang ada di zaman Nabi SAW, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Atau mungkin jihad-jihad yang lain dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu juga perlu jihad, sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri, jangan cuma kita berjihad, akan tapi juga harridil mu'minin, kasih semangat orang-orang yang beriman, ajak orang lain juga. Maka dengan itu bisa jadi apa? Bisa jadi di paragraf yang berikutnya, paragraf kedua di halaman 137. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah menolak segala serangan orang-orang kafir. Mudah-mudahan dengan itu Allah menolak serangan orang-orang kafir. Artinya apa? Dengan berperang di jalan Allah, dengan dia berjihad, mau dia berangkat perang Badar, perang Uhud di kala itu, maka mudah-mudahan dengan itu serangan orang kafir tertahan, gitu. Jadi di sini dikatakan dengan berperangnya kalian di jalan Allah dan pengorbanan semangat dari sebagian kalian kepada sebagian lainnya, bisa jadi serangan orang kafir nggak jadi. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti. Seperti kasus ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud, yang pertama mereka sudah kocar-kacir di perang Uhud itu, orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Karena mereka menyelisih perintah Nabi SAW, disuruh pasukan pemanah di atas bukit, dilihat sudah perang, udah aman, dilihat perang itu sudah aman, sudah menang, sudah nyaman, mereka turun dari bukit sementara belum ada perintah. Dan sudah diingatkan dari awal, sebelum ada perintah jangan ada yang turun dari bukit. Tapi mereka turun dari bukit. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir mutar balik, serang ke atas, serang ke bukit. Akhirnya kaum muslimin pun kocar-kacir. Kata para ulama, itu menyelisih Rasulullah dalam peperangan. Sama juga orang-orang yang menyelisih Rasulullah dalam hidupnya, maka dia hidupnya akan kocar-kacir juga. Sehingga perlu kita bagaimana bisa sama dengan Rasulullah SAW hidup beragamanya. Sehingga kita perlu namanya belajar. Kita mempelajari masalah-masalah fikih, kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, termasuk kita mempelajari tafsir dan yang lainnya. Maka asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan dengan itu, dengan dia mau berangkat jihad dan nyemangatin orang-orang beriman bisa ikut berjihad, mudah-mudahan dengan itu Allah menahan serangannya orang kafir. Itu kalau ngomongin jihad. Tapi kalau ngomongin keseharian kita, mudah-mudahan dengan kita mau bermujahadah, kita mau berjuang, kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, plus kita ngajak orang-orang beriman di sekitar kita untuk itu, mudah-mudahan orang-orang kafir di sekitar kita yang mungkin tadinya pengen ngapa-ngapain kita nggak jadi, ngelihat orang beriman kok pada bener gitu, jadi susah ditipu gitu, susah dikerjain, jadi seperti itu. Ya bisa jadi demikian. Dengan cara apa? Kita bermujahadah, kita berjuang, bersemangat, istiqomah, menjalankan ketaatan kepada Allah, plus kita ngajak yang lain. Karena kalau kita hanya fokus pada diri sendiri, sementara orang yang lain pada nongkrong, nggak diajak dan yang lainnya, nanti mereka yang ditipu sama orang-orang kafir. Akhirnya apa? Kaum muslimin diadu domba. Sehingga ingat dua hal. Yang pertama, kita mujahadah untuk diri sendiri. Yang kedua, kita juga kobarkan semangatnya orang-orang yang beriman untuk itu. Wallahu asyaddu ba'san, dan Allah sangat besar kekuatannya, sangat besar kemampuannya, sangat besar kemuliaannya untuk itu. Jadi gak mustahil. Kita fokus saja, kita menjalankan ketaatan kepada Allah, dan kita fokus semangatin orang-orang beriman untuk itu, insya Allah aman kita. Yang tadinya mungkin katanya ini itu dan yang lain-lain. Oh, menjelang pemilu katanya sudah disiapkan untuk ini itu untuk, tapi kita fokus dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sembari kita juga nyemangatin orang beriman yang lain. Insya Allah yang ditakutin gak jadi.
Karena wallahu asyaddu ba'sa. Allah kemampuannya sangat besar, kemuliaannya sangat besar. Dan tidak mustahil kita terselamatkan. Tapi kalau ngomongin jihad ya jelas sekali ya. Berangkat jihad perang Badar, semangatin orang beriman biar ikut jihad. Berangkat jihad perang Uhud, semangatin orang beriman biar ikut jihad. Berangkat jihad perang Hunain, semangatin orang beriman biar ikut jihad. Dan jihad-jihad yang lain, perang-perang yang lain. Dengan itu Allah menahan serangannya orang-orang kafir. Jadi orang beriman selalu di atas dengan jihad tadi. Itu kalau jihad. Tapi kalau keseharian kita tadi, ya kita fokus menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita ajak orang-orang beriman yang lain pun untuk itu. Insya Allah orang kafir yang tadinya niat macam-macam, pengen menyerang Islam dari luar entah dari dalam, insya Allah tidak berhasil. Karena kita belajar, karena kita berjuang, karena kita bermujahadah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Plus kita juga ngajak yang lain. Wa harridil mu'minin, khabarkan semangat orang yang beriman. Wa asyaddu tankila, Allah juga amat keras siksanya. Amat keras siksanya terhadap siapa? Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, terhadap pelaku dosa pada dirinya sendiri. Di sini disebutkan pelaku dosa pada dirinya sendiri. Artinya apa? Orang yang berbuat dosa memang dia yang salah sendiri, seperti itu. Kemudian juga terhadap siksanya terhadap selain dirinya. Artinya buat orang yang ngelakuin dosa, Allah keras siksanya, buat yang lain juga iya. Seperti itu. Kalau misalkannya Allah menghendaki, ya kalau misalkannya Allah menghendaki, Allah bisa mengalahkan orang-orang kafir dengan kekuatannya. Kalau Allah menghendaki di perang Badar misalnya, atau di perang Uhud lah yang kaum muslimin kocar-kacir, Allah bisa mengalahkan orang kafir dengan kekuatannya, kun fayakun. Akan tetapi di antara hikmah Allah ada sebab dan ada akibat. Ya, jadi kalau Allah menghendaki, Allah bisa ngalahin orang kafir cuma-cuma seperti itu. Dan tidak akan menyisakan mereka sedikit pun juga. Kalau Allah mau bisa. Akan tetapi di antara hikmahnya adalah Allah menguji sebagian hamba-hambanya dengan sebagian yang lain. Jadi dengan adanya perang Badar, perang Uhud, kemudian perang-perang yang lain, kalau Allah mau sih orang kafir bisa habis begitu. Akan tetapi ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji mereka, benar enggak imannya begitu. Kalau Allah mau, orang-orang kafir di sekitar kita yang barangkali mereka ingin menghabisi Islam dan kaum muslimin, kalau Allah mau bisa mereka habis otomatis begitu kan. Akan tapi tidak, Allah ingin menguji sebagian hamba pakai hamba yang lain begitu. Ada aja yang jahat. Sehingga demikian. Tujuannya apa? Agar jihad itu terlaksana, agar orang berangkat perang, agar kalau kita ini termotivasi berjihad, semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan kita semangatin orang beriman yang lain, dan agar tumbuh keimanan yang berguna, yaitu keimanan atas dasar pilihan dan bukan keimanan paksaan atau tekanan yang tidak berguna sama sekali. Jadi ini hikmah Allah supaya tumbuh keimanan yang memang atas dasar pilihan, bukan atas dasar kepaksa. Sehingga hikmah Allah Subhanahu wa taala adanya itu tadi. Seperti misalkannya ketika ada syariat jihad, kan orang bisa memilih berangkat atau tidak. Sama juga dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, orang bisa memilih lakukan atau tidak. Tapi kalau misalkannya Allah sudah hilangkan itu, istilahnya Allah sudah hilangkan hikmah ini. Misalnya contoh, ketika orang kafir pasti binasa, maka orang akan kepaksa beriman aja beriman. Dia bukan pilihan, bukan memang mau sendiri begitu. Daripada celaka mendingan beriman. Sama juga ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Misalkannya orang yang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, rumahnya bakal ditelan bumi misalnya, atau yang tinggal di kontrakannya bakal ditelan bumi. Pastinya apa?
pastinya dia bakal kepaksa beriman. Beriman aja lah biar aman begitu. Soalnya kemarin tetangga ada yang begini, rumahnya ditelan bumi begitu. Daripada saya begitu, kepaksa. Makanya hikmah Allah Subhanahu wa taala, kalau mau tuh bisa-bisa aja ngabisin orang kafir dengan kun fayakun. Akan tapi hikmah Allah tidak demikian. Hikmah Allah adalah ingin menguji sebagian hamba, pakai hamba yang lain diuji, biar kelihatan. Makanya kalau di ayat yang lain, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira mereka dibiarkan begitu saja, mereka mengatakan kami beriman akan tapi tidak diuji? Apakah cukup syahadat saja tidak ada ujian? Ada ujian. Salat 5 waktu ujian, puasa Ramadan ujian, kemudian zakat ujian, untuk menguji beneran apa tidak begitu. Jadi jangan dikira udah syahadat enak, tidak. Makanya kajian kita yang hari hari Ahad ba'da maghrib itu, di situ ada poin dalam berdakwah. Kita berdakwah itu dakwain mereka yang penting masuk Islam dulu. Nanti udah masuk Islam kan bakal dipaksa. Dia harus sholat, harus ini, atau kasih tahu dulu. Takutnya nanti udah masuk Islam dia kaget, dia murtad. Yang benar yang mana nih? Maka yang benar adalah perhatikan yang lebih maslahat. Ada orang-orang yang penting masuk Islam dulu, kalau udah masuk Islam ntar dia juga mau, maka buat dia maka aja masuk Islam dulu. Tapi ada orang-orang yang kalau dia aja masuk Islam dulu, udah masuk Islam dia tahu ini itu malah dia murtad. Ini juga berbahaya, karena dalam Islam hukuman orang yang murtad adalah dibunuh. Maka dikasih tahu dulu seperti itu. Tapi memang itu, ya, tidak dibiarkan beriman kemudian begitu saja, tidak. Tapi ada ujian-ujian, ada gesekan-gesekan untuk diketahui. Kita lihat pisau diadu dulu, digesek dulu baru tajam dia. Orang beriman pun demikian, diuji dulu baru dia bisa tajam. Sehingga dalam ayat yang kita bahas ini pesannya adalah yang pertama, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Engkau harus berjuang di jalan Allah, engkau tidak dibebani kecuali kewajibanmu saja. Perhatikan diri kita, kewajiban kita apa? Kita berjuang, kita bermujahadah. Kalau memang di zaman Nabi ada perang, dikala itu orang-orang beriman berjuang untuk perang. Kalau di kita sekarang termasuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah, ini juga mujahadah, ini juga perang. Kita ngelawan, nundukin nafsu kita sendiri. Kemudian yang kedua, waharridil mu'minin, kasih semangat orang-orang beriman untuk itu juga. Jadi jangan mentingin diri sendiri, plus juga sekalian dakwah. Ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Dengan itu Allah bisa menahan serangannya orang-orang kafir. Kalau misalkannya ada syariat jihad, orang berangkat jihad, orang kafir yang mau nyerang orang-orang beriman, karena orang beriman ngelawan, akhirnya nggak bisa orang kafir menembus barisannya orang-orang yang beriman. Atau misalkannya kita menjalankan ketaatan kepada Allah sehari-hari kita, kemudian kita juga memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman. Mungkin ada orang-orang kafir yang ingin menipu orang-orang yang beriman, itu juga tidak bisa. Kemudian Allah memastikan dengan mengatakan wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tadkila. Allah sangat besar kekuatannya dan Allah sangat besar siksanya. Artinya tidak mustahil ya dengan kita mujahadah, maka Allah menahan serangan orang-orang kafir karena Allah sangat besar kekuatannya. Dan buat mereka orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kafir dan seterusnya, maka Allah mengatakan Allah sangat besar siksanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kaum muslimin senantiasa orang-orang yang bisa kita mujahadah dan bisa kita ngobarin semangatnya orang-orang beriman di sekitar kita. Sehingga dengan itu Allah menyelamatkan kita dari serangan orang-orang kafir. Ya, wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang bertanya atau kita lanjut di ayat berikutnya? Baik, kita perhatikan ayat berikutnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 85. Allah mengatakan man yashfa' syafa'atan. Ya, barang siapa yang memberikan, man yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, yakun lahu nasibum minha, maka dia akan memperoleh bagian pahala darinya. Orang memberikan syafaat yang baik nanti ada pahalanya.
Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang ngasih syafaat yang buruk, yakun lahu kiflum minha, nanti dia akan mikul dosanya. Wa kana Allahu ala syai'im muqita, wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti di sini ada 3 kalimat. Ya, kalimat yang pertama, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Siapa yang ngasih syafaat yang baik, besok ada balasannya begitu. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Barang siapa yang ngasih syafaat yang buruk, besok juga ada balasannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa kana Allahu ala kulli syai'im muqita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalimat yang pertama dan kedua satu paket. Ngasih syafaat yang baik besok ada balasannya, ngasih syafaat yang buruk besok ada balasannya. Maksudnya apa? Lihat tafsirnya. Di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maksudnya syafaat di sini yang pertama syafaat yang baik. Ya, syafaat yang baik yaitu apa? Yaitu dia memberikan syafaat kepada orang lain dalam melakukan suatu perkara dan perbuatan baik bersamanya, dia nolongin. Nah, di sini dikasih contoh, di antara bentuk syafaatnya adalah dia nolongin orang dari orang-orang yang menzoliminya. Ada orang yang dizolimi sama dia ditolongin. Atau misalkannya menolong orang yang berbuat zalim. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim atau dia dizolimi. Kemudian sahabat bertanya, kalau dizolimi udah jelas kita bisa nolongin, tapi kalau dia berbuat zalim, cara nolonginnya gimana? Kemudian kata Nabi SAW, ternyata cara nolonginnya dikasih tahu. Jangan sampai dia berbuat kezaliman lagi dan terus di situ. Sama aja kita nolongin dia. Maka ketika kita memberikan syafaat yang baik, maka nanti ada balasannya, ada nilainya, ada pahalanya. Sesuai dengan usaha, perbuatan dan nilai manfaatnya, dan tidak akan berkurang sedikit pun pahala orang yang langsung berkenaan dengannya. Artinya orang yang dia kasih syafaat itu tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Dia dapat pahala yang lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang memberikan syafaat yang baik mesti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pelit-pelit sama syafaat. Kita bisa memberikan syafaat kepada orang lain dengan harta kita. Kita bisa memberikan syafaat kepada orang lain dengan ilmu kita. Ada orang pengen ngelamar kerja, ilmu dunia, kita bisa ajarin dia biar bisa terima bagaimana. Atau misalkannya urusan akhirat apalagi begitu. Kita bisa memberikan syafaat kepada orang lain dengan jabatan kita, bisa juga. Maka syafaat yang baik ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang menolong orang lain dalam suatu keburukan, maka dia mendapat bagian dari dosa sesuai dengan apa yang ia lakukan dan apa yang ia bantu. Jadi kalau dia ngasih syafaat yang buruk, ada balasannya juga di sana di akhirat. Maka di sini kata penulis rahimahullah, ada sebuah anjuran yang besar untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan ada ancaman keras dari tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Jadi di sini ada anjuran berdasarkan ayat ini, orang yang memberikan syafaat yang baik ada balasannya di sana, orang yang memberikan syafaat yang buruk ada balasannya di sana. Ini menandakan apa? Ini menandakan ada isyarat. Kita harus memberikan syafaat-syafaat yang baik dan jangan sampai kita memberikan syafaat-syafaat yang buruk, karena nanti di sana bakal tanggung jawab. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu dalam firman-Nya, wa kana Allahu ala syai'im muqita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah sebagai saksi, kemudian Allah menyimpan berlangsungnya perbuatan tersebut. Kemudian juga Allah akan menghitung segala perbuatan tersebut, dan Allah akan membalas setiap perbuatan
sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan haknya masing-masing. Maka dari itu ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, diingatkan bahwasannya orang yang memberikan syafaat yang baik, maka di sana nanti akan mendapatkan balasannya. Dan yang kedua, diingatkan bahwasanya orang memberikan syafaat yang buruk, maka di sana ada balasannya juga. Sehingga isyaratnya adalah hendaknya kita perhatikan, yang mesti kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memberikan syafaat yang baik, dan kita jangan sampai memberikan syafaat yang buruk, karena nanti itu dua-duanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menekankan dengan firman-Nya, wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma bertanya, syafaat itu apa? Terus apakah kita bisa membantu seseorang itu, apa bisa disebut dengan syafaat? Iya, syafaat itu apa? Apakah kita membantu seseorang itu bisa disebut sebagai syafaat? Di sini lihat, ini kan kitabnya kitab terjemah. Ya, kita lihat di di sini dikatakan maksud dari syafaat di sini adalah bantuan atas suatu urusan. Barang siapa yang memberikan syafaat kepada orang lain dan melakukan suatu perkara dari perbuatan-perbuatan baik bersamanya, di antaranya adalah syafaat untuk orang-orang yang teraniaya kepada para pelaku kezaliman, maka ia mendapatkan bagian pahala dari syafaatnya itu sesuai dengan usaha, perbuatan dan nilai manfaatnya, dan tidaklah akan berkurang sedikit pun pahala orang yang langsung berkenaan dengannya. Artinya di sini kita lihat kata-katanya syafaat tidak dirubah. Nah, ini kan bahasa Indonesia nih. Biasa penerjemah atau editor dia pakai kata-kata yang ada atau sesuai KBBI, begitu, syafaat. Jadi sebetulnya syafaat itu sudah menjadi bahasa Indonesia seperti itu. Hanya saja mungkin kata-katanya resapan dari bahasa Arab. Jadi dari situ ditanyakan apa yang dimaksud dengan syafaat. Syafaat itu artinya nolongin orang, begitu. Di dunia kita nolongin orang, namanya kita ngasih syafaat sama orang. Ada orang pengen masuk kerja, kemudian kita lihat dia ini ada satu persyaratan yang kurang. Misalnya dicek persyaratan yang kurang, misalnya SKCK, surat kelakuan baik. Nah, kita sebagai staf kantor, karena kita tahu dia orang, nggak apa-apa lah, ini persyaratan kurang, kita ngomong sama orang kantor, kita ngasih syafaat sama dia, karena dia orang, masya Allah, orangnya rajin, orangnya juga punya wawasan lebih dan yang lainnya, udahlah diterima saja. Itu namanya kita ngasih syafaat sama dia. Atau misalkannya ketika ada orang yang nanya alamat sama kita kasih tahu alamat yang benar, bahkan kita anterin sampai ke rumahnya, itu juga sama, namanya kita ngasih syafaat. Jadi ngasih bantuan, ngasih pertolongan. Atau ketika ada orang terdampak COVID, ya kan, kita berikan bantuan, sama juga, itu namanya kita kasih syafaat. Nah, di akhirat itu juga ada syafaat. Ada syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, ini syafaat uzma, syafaat yang besar. Itu terkait pembahasan kitab tauhid yang biasa kita kaji Ahad, pekan 1, pekan 3 pada maghrib. Kemudian ada juga pada hari kiamat nanti syafaat orang-orang penduduk surga yang diberikan kepada penghuni neraka. Kemudian ada syafaat seorang anak kepada orang tuanya. Ada syafaat orang-orang soleh untuk teman-temannya, dan seterusnya syafaat-syafaat yang lain pada hari kiamat. Akan tapi untuk syafaat pada hari kiamat, syafaat itu bisa terlaksana dengan 2 syarat. Yang pertama, Allah ngizinin orang yang akan memberikan syafaat. Oh, siapa yang memberikan syafaat? Nabi Muhammad SAW.
Udah dapat izin belum? Dapat izin, bisa ngasih syafaat. Yang kedua, Allah ngizinin orang yang pengen dikasih syafaat itu siapa begitu. Oh, siapa yang pengen dikasih syafaat? Umatnya. Maka mereka bisa mendapatkan syafaat. Atau misalkannya ada anak, kan biasa dalam hadis disebutkan ya, anak meninggal dunia, kemudian dia nanti bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, dari sini Allah mungkin mengizinkan anak itu untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi kan kita nggak tahu, seiring berjalannya waktu ternyata orang tuanya kafir. Allah tidak ngizinin orang tuanya dapat syafaat akhirnya begitu. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Jadi pertolongan kepada orang yang ditolongin itu namanya syafaat. Dan umum syafaat ini bisa jadi baik atau bisa jadi buruk. Kayak contoh manipulasi data, akhirnya ditolongin gitu kan karena dia ahli di bidangnya. Ini syafaat yang buruk. Nanti besok di sana nanggung, kan seperti itu. Tapi kalau di akhirat tadi ya, syafaat berlaku 2 syarat. Orang yang pengen ngasih syafaat harus dapat izin, orang yang pengen dikasih syafaat juga harus dapat izin. Kemudian apakah kita bantu orang lain namanya sama aja kita ngasih syafaat? Jawabannya iya. Sama aja kita ngasih syafaat. Cuma perhatikan, kita bantunya dalam hal kebaikan atau dalam hal keburukan. Kenapa? Karena nanti di sana kita tanggung jawab. Jelas insyaallah. Allahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Tafadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja Ustaz, tapi dilurusin Ustaz ya kalau saya salah ya. Tafadhal. Di zaman pandemi saat ini kan banyak orang yang lupa akan Allah. Nah, Lupa akan Al-Qur'an dan hadis ya. Mungkin terutama yang sakit nih, yang terpapar Covid ya. Mungkin kadang-kadang dia orang kalau dia sakit mau sembuh aja Ustaz ya. Mau cepat gitu kan. Cuma dia lupa akan Allah. Kadang-kadang kita ini kan medsos banyak nih saat ini nih. nah, Saya insya Allah selalu sharing dalam arti kata, selain kita berobat setiap kita ke dokter minum obat ya kan. Saya selalu mengingatkan zikrullah, istighfar seperti itu di medsos dan lain-lain. Sedekah dan lain-lain, intinya itu salah satu obat. Karena semua penyakit kan semuanya kalau di Al-Quran kan memang dari manusia ya. nah. Nah, apakah itu termasuk syafaat yang baik kalau kita sharing-sharing di medsos dengan tujuan bukan riya? Mungkin itu aja. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal penanya mengatakan bahwa di zaman pandemi ini, di masa pandemi ini, banyak orang yang lupa Quran, lupa hadis. Sebetulnya sebelum pandemi itu orang pada kayak begitu, lupa Quran, lupa hadis. Ya, cuma terkait orang yang sakit, kadang-kadang mereka lupa berzikir, lupa berdoa dan yang lain-lain. Kemudian kita sharing-sharing untuk mengingatkan mereka, jangan lupa berdoa, jangan lupa berzikir, jangan lupa sholat dan yang lain-lain. Apakah ini termasuk syafaat yang baik? Jawabannya tentunya iya. Ini termasuk syafaat yang baik. Karena syafaat tadi kita katakan secara umum adalah memberikan pertolongan. Termasuk itu juga termasuk syafaat yang baik. Tadi dikatakan setiap penyakit mesti ada obatnya. Saya teringat dengan kata-kata yang saya pernah simak dari Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya penyakit itu obat itu bisa nyembuhin hanya 50%. 50% lagi adalah ketenangan hati. Makanya saya beberapa dijapri oleh beberapa jamaah yang katanya dia terpapar Covid atau dia disuruh isolasi mandiri. Maka saya bilang 2. Yang pertama, ya jangan lupa minum obat, makan yang teratur, makan yang enak lah, gimana, istirahat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya bilang hati ini jangan terlalu khawatir. Karena kalau khawatir, malahan jadinya nggak sembuh-sembuh gitu. Saya pernah baca di medsos waktu itu di Facebook. Jadi ada seorang berbagi pengalamannya, dia isolasi di rumah sakit.
Kemudian di rumah sakit itu tiap beberapa periode, mungkin tiap 14 hari ada swab. Di swab pertama dia positif, di swab kedua dia positif, kemudian swab ketiga dia positif. Dia mikir kenapa dia positif. Akhirnya di swab berikutnya dia selama itu dia ngenakin diri sendiri lah. Kalau bahasanya dia dengan dia main game, dia baca koran, dia yang penting nyenengin dia gitu. Padahal kalau di Quran itu kan dengan kita berzikir hati senang, kita ingat Allah kan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub begitu. Ingat Allah bikin tenang hati. Maka dia bilang setelah dia senang berikutnya swab negatif. Begitu. Maka kita sharing-sharing ini kita sampaikan kepada saudara kita. Ya beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seseorang yang dia punya teman kerja umurnya baru kepala 3 lah, 30-an lah, ada dinas ke Jogja. Kemudian di Jogja informasi dia terpapar Covid, perjalanannya cepat sekali. Hanya hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dia meninggal. Padahal dia seger-seger aja. Tapi ternyata dia orangnya gemuk. Kemudian juga mungkin di situ dia kesulitan nafas dan lain-lain. Dan saya jadi teringat ada salah seorang yang cerita di tempat kerja suaminya ada petugas rumah sakit kena Covid meninggal karena dia kegemukan juga badannya, kemudian ada penyakit jadi kesulitan napas dan yang lain-lain dan seterusnya lah. Akhirnya orang yang nanya sama saya ini jadi ketakutan, dia disuruh dinas kemana, jadi dia nggak mau berangkat begitu dari kantornya gitu kan. Atau mungkin dia dinas ke tempat-tempat tertentu yang di situ sulit untuk evakuasi, mungkin rumah sakit jarang, ambulan jarang, dia jadi nggak berani begitu. Akhirnya saya kasih motivasi bahwasanya orang mati itu bukan karena Covid, orang mati itu karena memang sudah takdir. Ada salah seorang, saya kemarin hadir ketika ibunya meninggal dunia di Cipinang. Ibunya meninggal umur 70 sekian, 78 atau 83, saya lupa. Yang jelas informasinya ibu ini udah masuk ruang ICU beberapa kali, mungkin 2 sampai 3 kali. Nah, ibu saya baru meninggal kemarin waktu bulan Februari, sebelum zuhur ketika meninggalnya jam 3 sore. Sebelum zuhur saya dipanggil sama dokter. Kata dokter, "Pak, ini butuh ruang ICU. Kalau punya kenalan dokter tolong informasi." Akan tetapi kalau orang masuk ruang ICU kemungkinan berhasil paling cuma 1% atau 3%. Biasanya pada meninggal. Nah, maksud saya ibu yang meninggal umur 78, 83 itu dia masuk ruang ICU udah 2 atau 3 kali begitu. Habis itu sehat-sehat lagi, ke rumah lagi, bercanda lagi sama cucunya. Ini menunjukkan orang mati bukan karena sakit. Orang mati karena emang udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mbah saya di kampung informasinya meninggal itu, dia bilang saya mau tidur dulu pagi jangan dibangunin gitu. Nggak bangun-bangun dia, tidur udah langsung meninggal. Begitu. Jadi kita kasih motivasi, kita sharing sama orang-orang yang mungkin terpapar atau orang-orang yang sakitnya mungkin cuma demam, batuk, pilek tapi dia ngerasa jangan-jangan saya Covid begitu kan. Maka kita kasih motivasi sama dia. Ini termasuk insyaallah syafaat yang baik dan mesti ada ganjarannya, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir di ayat 86 di akhir halaman 138 Allah mengatakan wa idza huyyitum bitahiyatin, kalau kalian dikasih ucapan selamat, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balas dengan yang semisal atau balas dengan yang lebih atau dengan yang semisal. Jadi kalau kita dikasih ucapan selamat, Allah mengatakan balas yang lebih atau dengan yang semisal. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu selalu memperhitungkan. Jadi ketika dapat ucapan selamat, kita balas yang lebih baik atau dengan yang semisal, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan selamat yang dimaksud di sini seperti apa? Nanti insyaallah penjabarannya kita ketemu lagi Sabtu yang akan datang. Karena ucapan selamat di sini kalau kita lihat sekilas, kalau kita mungkin pernah dengar sekilas,
adalah kalau kita dikasih assalamualaikum, ucapan kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau yang semisal waalaikumsalam. Atau assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang terbaik, atau yang semisal waalaikumsalam warahmatullah. Makanya nggak boleh kalau kita dikasih salam assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam, itu kurang, nggak boleh, nggak sesuai dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi detailnya insyaallah penjabarannya pada pertemuan yang akan datang. Kita ketemu lagi Sabtu besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.